keputusan dari kepala sekolah bahwa Kombel itu hadir semuanya di ruangan, kita melakukan kegiatan di situ, komunitas belajar. Di situ sama-sama kita belajar. Ya, untuk berikutnya kita akan ketemu lagi di Kombel. Bapak Ibu, mungkin ada yang mau sharing lagi? Atau kita lanjut? Lanjut. Di sini konsep Merdeka Belajar. Di sini mungkin saya akan menjelaskan secara singkat, secara kilas bahwa konsep konsep pendidikan yang diinisiasi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Menteri Nadiem Makarim. Ya. Merdeka Belajar ini memang inisiatornya adalah Nadiem Makarim. Konsep ini bertujuan untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada siswa, guru, dan sekolah dalam proses belajar mengajar. Nah, jadi kebebasan seperti apa sih yang dimaksud? Fleksibilitas yang seperti apa? Ya. Kepada guru, daripada siswa, guru, dan sekolah. Nah, nanti ini akan ada materi berikutnya, nanti tapi kita ambil garis besarnya saja. Merdeka Belajar, satu, kebebasan kurikulum. Bapak itu menyusun CP, capaian pembelajaran. Karena ada CP nanti menyusun tujuan pembelajaran sebagainya sampai terus. Nah, itu diberikan kebebasan. Kalau dulu kita ada poin-poin penting, ada poin-poin pokoknya. Tapi kalau itu nggak bisa. Kalau sekarang itu umum, ya. Kita mau bawa kemana? Gitu. Ada, kalau kita kaitan dengan pembelajaran ada namanya backward design, ya kan? Nanti yang dibawa oleh Pak Alkan itu SEM, ya kan? Kalau SEM itu di olahraga, sport education model, ada pendidikan gerak, nah itu tuh umum. Jadi fleksibilitas ini dalam kurikulum itu kebebasan kita untuk menentukan anak ini mau bawa ke mana, ya. Dan juga asesmen beragama ini poin penting. Mereka belajar mengurangi ketergantungan pada ujian nasional. Jadi kita nggak tergantung lagi pada ujian nasional, ya, sebagai alat untuk usaha. Sebaliknya evaluasi pembelajaran dilakukan lebih beragam. Lebih beragamnya gimana? Dengan menekankan pada asesmen formatif. Jadi setiap pertemuan itu bisa melakukan asesmen formatif, ya, formatif. Setiap materi formatif. Jadi keberhasilan mereka pada saat pembelajaran itulah yang sebenarnya ditekankan. Bukan lagi pada saat semesteran, bukan lagi pada saat ujian nasional, tapi pada saat satu pertemuan ini kita lakukan sebuah asesmen formatif. Selesai. Bagaimana perkembangan anak itu? Formatif. Ya. Jadi lalu berpusat pada murid, menekankan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa memiliki suara dalam proses belajar. Ini termasuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih cara belajar yang sesuai dengan dia belajar. Saya garis bawahi dua di sini. Sebenarnya nanti ada tiga. Ada dua. Yang pertama suara. Mereka memiliki suara dan mereka diberikan kesempatan, ya kan, untuk memilih. Ya, ada suara, ada pilihan. Ini kalau di dalam materi selanjutnya disebut dengan student agency atau kepemimpinan murid. Ya, mereka memiliki 3 poin, yaitu suara, pilihan, dan juga kepemilikan atau tanggung jawab di sini. Ya, voice, choice, and owner. Nah, suara mereka, maksudnya suara ini pendapat. Kita harus tanya, kalau maunya apa? Ya, saya nggak suka belajar dengan cara seperti, saya nggak suka belajar di ruangan membosankan. Itu bagian dari suara. Ya, jangan kita batasi. Belajar di ruangan aja ngapain, di luar panas-panas itu sudah membatasi suara, ya kan? Kita kan berbicara apa, yang sedang tidak pak di ruangan aja pak, gitu. Repot main basket di dalam ruangan kan? Nah itu main repot ini belum ketemu caranya gimana main basket tapi nggak di luar apa namanya, nggak di panas-panasan itu kan? Dan voice atau suara, kita dengarkan pendapat mereka. Yang kedua pilihan. Bagaimana mereka memilih? Bagaimana mereka memilih cara belajar? Bisa nggak? Coba Bapak Ibu bayangkan, mana sih cara memilih cara belajar? Kalau misalkan anak-anak itu belum mampu memilih dari sekian banyak pilihan, ya kita sediakan pilihan saja. 2, 3, 4. Kamu mau pilih cara mana? Ini. Nanti melalui asesmen dan sebagainya. Ya, mungkin kalau sekarang masih gambaran, gimana ya caranya ini? Masih gambaran dulu.
terjadi voice dan choice. Ketika itu sudah mereka merasa pendapat mereka didengarkan, mereka sudah merasa memilih sesuai dengan kehendak mereka, mereka akan memiliki tanggung jawab. Nah, jadi kalau misalkan teknis student agency, mungkin kita terapkan di OSIS itu lebih relevan. Kalau di murid untuk di kelas itu bisa saja, tapi tergantung model pembelajarannya. Ya. Nah, yang berikutnya adalah penguatan guru. Guru didorong untuk menjadi fasilitator yang membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Guru juga diberi kebebasan untuk mengembangkan inovasi pembelajaran yang inovatif. Saya garis bawahi di sini. Guru menjadi fasilitator. Nah ini ya. Relevansinya dengan berpusat pada murid. Kita hanya memfasilitasi. Jadi beda dengan kita. Nah, kalau kita bahasa di CDP atau di PKG itu bahasa dosen, bahasa narasumber dengan bahasa fasilitator itu beda. Kalau narasumber kebenarannya ada di narasumbernya. Ya, informasi itu valid dengan narasumber. Tapi kalau fasilitator, kita memfasilitasi media belajar dengan murid. Kita ada di tengah, jadi jembatan. Yuk, kebenarannya ada di membumi. Ya, kita menjadi fasilitator. Jadi mereka tetap hidup. Nah, di situ bagaimana cara kita menjembatani? Kita memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Nah, muncullah istilah pertanyaan pemantik di situ. Itulah fungsinya fasilitator. Sama seperti tadi, mulai dari diri, nanti dulu. Ya, dari situ akan muncul banyak sekali kisah dan yang bisa kita baca. Nah, berikutnya adalah pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter dengan belajar menekankan pendidikan karakter dengan tujuan membentuk siswa tidak hanya cerdas secara akademis tapi juga memiliki yang baik. Tercermin di mana? Di mana tuh? Ayo. Pendidikan karakter itu di mana? Apa? Bukan, konsepnya di mana tuh? Di apa? Apa? Ayo, gimana nih? Pendidikan karakternya. Kalau di kurikulum merdeka, di B5, kan? Pendidikan karakternya itu loh, apa namanya? Bertakwa kepada Tuhan, hati, kolaboratif, ya. Nah, itu. Jadi gotong royong dan sebagainya itulah masuk, ya kan? Pendidikan karakternya di situ. Jadi semua sudah ada konsep. Kolaborasi dengan komunitas. Iya, kolaborasi dengan komunitas. Ada komunitas sebenarnya. Ya kan? Komunitas ini dibentuk dalam rangka untuk mengarahkan merdeka belajar. Tapi yang salah, ada kolaborasi dengan komunitas. Ya. Program ini mendorong kerjasama antara sekolah, orang tua, dan komunitas penciptaan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan siswa secara holistik, secara menyeluruh maksudnya. Ya kan? Nanti di terakhir kita akan bagaimana kolaborasi dengan komunitas. Bayangkan Bapak Ibu, sekarang kebayang nggak guru PJOK berkolaborasi dengan matematika? Kira-kira pembelajaran seperti apa yang dimaksud? Ini bayang nggak sih? Gitu, ya. Nah, itu gambaran sih kayak gambaran apa namanya? Sudah paham. Bagaimana dengan fisika, IPA dengan guru PJOK? Nah, itu kesempatan. Bisa kan itu kolaborasi, artinya kan kolaborasi. Nah, sekarang bagaimana matematika dengan bahasa? Ya, mungkin PKN dengan kalau PKN soal kita ya. Kalau PKN dengan siapa yang mana ya? Perlu dipikirkan itu. Ya, kebayang dulu ya. Jadi kolaborasi dengan komunitas bisa, ya kan? Antara komunitas MGMP di PJOK dengan MGMP matematika, ya itu kolaborasi. Kalau zaman dulunya dari CPPD itu disebut dengan STEM, ya. STEM. Kalau sekarang disebutnya dengan ini apa namanya? Project based learning. Project based learning itu menekankan kita kolaborasi dengan komunitas, silang antar lapor. Ya. Nah, belum tanya. Nah, penggunaan teknologi, kolaborasi dengan komunitas
penggunaan teknologi. Nah ini, Bapak Ibu, kemarin sempat kita yang kurangnya kita media pembelajaran ya. Penggunaan media pembelajaran di sekolah kita, penggunaan media pembelajaran itu kurang berdasarkan rapat pendidikan kemarin. Saya kira itu menjadi sebuah catatan kita, ya, apakah memang gurunya atau kita yang tidak menggunakan media itu, atau anaknya nggak paham ketika kita menggunakan media. Kan itu. Ya, ini kita itu nggak harus menggunakan teknologi seperti itu. Apakah teknologi itu hanya mudah? Segala sesuatu yang dapat kita gunakan mempermudah kinerja kita sehari-hari itu adalah teknologi komunikasi. Ya kan? Sekarang kita mau mengukur. Ketika kita mau mengukur, kita menggunakan kita makanya bangun ruang, kita ngukur kubus, ya kubus, kotak kubus. Biasanya apa kita gunakan? Apa? Besar. Yang kita ukur apa? Nah, bendanya apa? Bendanya apa? Bawa kotak sendiri. Ya, bawa kotak, bawa kardus. Nah, itu pun termasuk media yang saya lakukan dalam media. Nah, justru itu Bapak Ibu, apakah dengan kalau kira-kira memang anak itu nggak tahu, maka kita harus kasih tahu. Nah, sekarang bahwa anak-anak kita sekarang menggunakan media pembelajaran, kata-kata ini jangan sampai lupa disampaikan. Nah, itu. Jadi apa namanya? Ya bukan salah mereka juga, mereka cuma nggak udah, ya kan? Kita aja simpel aja, karena anak ini loh media pembelajaran kita kali ini menggunakan kubus. Atau mungkin yang lebih besar lagi, kita menggunakan ruangan ini kita belajar dalam sebuah kubus ternyata, atau balok. Ini bentuknya apa? Balok. Media kita yang kita gunakan adalah kelas kita. Ini adalah sebagai media pembelajaran. Kata-kata media pembelajaran tadi jangan lupa untuk disampaikan. Itu jangan lupa, ya jangan lupa. Kadang-kadang kita juga lupa. Jadi bukan salah mereka juga. Mungkin ya kita yang lupa memang menyampaikan bahwa ini loh termasuk media pembelajaran. Bapak Ibu ya, jadi jangan lupa lu sampaikan itu. Jangan lupa sampaikan ya. Penggunaan teknologi, kita tahu ya, sudah dapat gambaran. Jadi mungkin besok-besok jangan sampai ada anak yang tidak pernah menggunakan media pembelajaran, pasti lupa menyampaikan. Saya yakin Bapak Ibu sudah menggunakan semua. Ya, tapi mungkin kita anak tadi belum paham bahwa itu ternyata media. Itu ternyata media. Ya, mungkin kita juga lupa dan menjelaskan bahwa ini loh media pembelajaran yang bisa kita gunakan. Ya, jadi sebenarnya sepele kan, simpel gitu. Kita sampaikan itu media pembelajaran. Ya, nah, filosofi diajar Dewantara. Murid adalah kertas yang sudah memiliki tulisan, namun masih selalu sekolah. Tugas guru yang menyebarkan tulisan itu. Bapak Ibu, siapa yang bisa apa yang tergambar ketika kita melihat filosofi diajar Dewantara yang seperti ini? Silakan yang ingin saya. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Ayo Bapak Ibu. Silakan Ibu Adi. Terima kasih. Kalau pendapat saya atau pemahaman saya, murid adalah kertas yang sudah memiliki tulisan namun masih samar-samar. Tugas guru adalah mengenalkan tulisan itu. Maksudnya sebenarnya mereka punya bakat masing-masing, punya bawaan, punya potensi masing-masing. Ada yang berpotensi sebagai pelukis, ada yang berpotensi sebagai atlet, ada yang berpotensi sebagai ilmuwan, atau fisikawan, atau matematikawan. Ya, jadi kita itu sebenarnya tidak memaksakan bahwa anak itu harus ahli matematika. Saya dulu matematika, tapi tetap harus diajarkan untuk bekal hidup dia di masa depan. Jadi bakat-bakat mereka inilah yang harus kita tebalkan. Itu di mana letaknya?
seperti itu. Jadi saya pernah mendengarkan bahwa kita tidak boleh memaksakan ikan untuk memanjat pohon. Nah, itu saya terngiang dengan itu, tapi tetap kita memotivasi untuk segala ilmu yang diajarkan. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu untuk sharingnya. Ada lagi yang ingin berbagi pengalaman terkait dengan ini? Murid adalah kertas yang sudah memiliki tulisan, namun masih sangat samar. Tugas guru adalah menebalkan tulisan itu. Siapa? Ibu yang ingin sharing. Kalau tadi kan pendapat elaborasi, sekarang kita sharing dari kehidupan nyatanya seperti apa sih? Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya izin Bapak Ibu. Jadi kalau saya mengartikan dari filosofi yang Dewantara itu, murid adalah kertas yang sudah memiliki tulisan namun masih sama-sama. Jadi dalam hal ini saya contoh nyata bahwa saya mempunyai anak itu bukan saya seorang guru, dan anak saya itu saya anggap sebagai murid. Tadinya anak saya itu setelah dia SMP SMA kehilangan mau kemana nanti. Tapi dalam hal ini kami sudah mengetahui bahwa anak ini mempunyai potensi. Pertama kita lihat dari potensi tingginya, dari dia suka olahraga. Lalu kami tawarkan bahwa anak ini punya potensi, bagusnya, nah kamu ikut poluannya. Kamu arahkan terus, kamu bawa sampailah dia lulus jadi kan. Terakhir ada motivasi, ada sebagian keluarga kami yang sudah ada lulus dari situ. Lalu kita lihat dan kami bandingkan, alhamdulillah ternyata belum. Karena kita lihat potensi anak ini memang dari temannya, dari gurunya, dari semuanya. Kalau bisa anak ini bagusnya ikuti dari karena dia tingginya memang luar biasa 175. Alhamdulillah setelah kita beri motivasi dan saya juga terjun langsung mengajari berenang untuk berlari di lapangan yang luas dan beri dorongan, dan saya melihat memang benar tulisan anak ini sudah ada potensi. Alhamdulillah sampai sekarang apa yang kita citakan terwujud. Terima kasih. Alhamdulillah sebagai ibunya ini apa? Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, tadi ya, jadi murid adalah kertas yang sudah memiliki tulisan, namun masih sama-sama. Tugas guru adalah membaliknya. Ya, inilah kenapa guru berperan sebagai fasilitator. Nah, ini dasarnya. Jadi kita bukan lagi menulis di kertas kosong, tetapi kita menjembatani atau mengembangkan yang sudah ada tadi. Bakat anak ini seperti apa sih? Ya, itulah makanya ada yang namanya asesmen diagnostik, kognitif maupun non kognitif. Ya. Ada penelusuran minat dan bakat. Ya. Ada lagi kita bisa sebagai fasilitator, sebenarnya mengarahkan ke sini. Ya. Jadi kita tuh jangan sampai mendiktir anak-anak itu kamu harus ini. Setiap guru pasti punya diktir masing-masing. Guru matematika yang pengen warnanya pintar matematik. Guru olahraga pengen anaknya harus jadi atlet. Anaknya harus pintar main bola. Guru bahasa Inggris juga. Harus bahasa Inggris. Kita semua punya diktir masing-masing kan dulu itu kan. Sekarang kita kurang fasilitasi. Apa itu bahasa Inggrisnya kurang bagus, kan gitu loh. Ya, tapi saya jadi guru juga gitu kan itu. Jadi guru olahraga. Dan saya sekarang olahraga. Nah itu, bukan. Mungkin Bapak Ibu sekalian seperti itu. Kita tuh memiliki kekurangan masing-masing. Tapi bukan berarti satu kekurangan itu tidak ada kelebihan yang lain, misalnya. Tapi ada kelebihan yang lain yang merupakan bakat mereka. Saya juga kurang bagus matematika. Nah itu dulu sempat kan kita tuh di komplain sama kawan-kawan di SMA. Anak ini suara fisika loh. Apa olahraganya nilainya kecil? Nilai kecil lah waktu itu 85. Dia 85. Kenapa? Ya, nggak olahraganya kurang. Saya begitu. Nah, ini kebetulan aku kuat. Yang dapat nilai 90 itu yang nanti memang atlet dan dia dalam segi pengetahuan di olahraganya memang bagus. Saat itu tesnya tuh bagus juga kan. Dapat nilai 90. Ya tadi itu di komplain.
wali kelas ini fisika juara ini apa juara olimpiade apa olahraga itu kasih bisa apa ya kok berarti wali kelas ya wakil kurikulum waduh gimana gitu saya jawabnya gitu anak yang kurang olahraga yang satu ini mau bagus olahraganya artinya apa ya memang dia bagus di fisika tapi kebetulan di olahraganya memang kurang itu hal yang wajar ya kan ya saya juga gak bagus-bagus amat nyanyi gitu ya tapi saya masih kuat lari 3 keliling gitu di lapangan ya ada kita mungkin bisa ini loh sekarang itu mungkin kita memaafkan bukan memaafkan tapi kita memaklumi bahwa anak itu memiliki kelebihan dan kekurangan ada kodrat alam yang mereka itu miliki bakat alamiah mereka itu seperti apa inilah makanya kita menjadi fasilitator menjembatani mereka untuk menemukan bakat menuntun mereka menuju bakat alamiah mereka nah, jadi inilah murid adalah kertas yang sudah memiliki tulisan namun masih sama tugas guru adalah menebarkannya maka kita menjadi fasilitator. Refleksi, ini bagian terakhir ketika kita kalau tadi kita mulai dari titik awal setelah kita memahami setelah kita mempelajari konsep Merdeka Belajar sekarang apa yang saya pahami tentang Merdeka Belajar sudahkah pembelajaran saya mencerminkan prinsip-prinsip Merdeka Belajar yang tujuan ya kalau mungkin lupa saya flashback lagi nah ada kebebasan guru asesmen beragam berpusat pada murid, penguatan guru, ada pendidikan karakter, kolaborasi dengan komunitas, penggunaan teknologi. Ya, kira-kira pembelajaran kita sudah harus itu. Saya tidak ingin langsung semuanya tujuh-tujuhnya ya, tapi setidaknya adakah yang sudah kita terapkan di situ? Dan sudahkah pembelajaran yang mencerminkan prinsip dari ketujuh tadi? Mungkin salah 2, salah 3. Boleh. Bagaimana caranya menerapkan Merdeka Belajar? Nah, cara Bapak Ibu menerapkan ini kan fleksibilitas, ya. Cara kita menerapkan masing-masing kan bisa beda-beda. Apalagi kalau kita nanti masuk dalam pedagoginya, ya kan model pembelajarannya itu bukan supaya macam-macam, gitu kan. Tapi saya ingin berjalan secara alamiah dulu, ya kan. Ternyata setelah kita ikut PPG kemarin, PKG kemarin, Bapak Ibu, tidak ada ilmu yang baru. Semuanya ilmu yang lama, ya kan? Dan sejelek-jeleknya guru PJOK, ternyata ada ilmunya juga. Serius Bapak Ibu. Sekarang saya bilang, serius. Coba yang paling terkenal dari guru PJOK, kasih bola, ngumpul. Nah, tapi seperti itu. Itu kan konsep yang umum kan? Kasih bola, ngumpul. Itu ada ilmunya. Ternyata itu ada model pembelajarannya self-training. Jadi kita sediakan alat, anak-anak suruh pilih, berlatihlah sesuai dengan kehendak kalian. Nah, nanti baru, nah ini mungkin lupa diterapkan sama Bapak Ibu guru saat itu kan gitu. Refleksi, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Apakah kamu senang belajar hari ini? Dengan apa yang sudah bagus? Apa yang menjadi tantangan? Ketika itu dimasukkan dalam refleksi itu dimasukkan dalam kegiatan tadi, ya. Itu sudah menjadi model pembelajaran self-training ya. Jadi tadi saya ingin Bapak Ibu bercerita secara alamiah, nanti kita temukan masukkan dari mana ilmu itu. Jadi nggak usah minder, nggak usah takut untuk menceritakan pengalaman ini. Meskipun kita belum paham betul Merdeka Belajar, ya kan? Tapi cobalah terapkan, cobalah ceritakan bahwa saya itu menerapkannya seperti ini. Nanti biar kita yang mencari, ternyata masuk ke dalam konsep itu. Nanti baru kita kembangkan, cocoknya ternyata ibu modelnya seperti itu. Nah itu baru. Nanti bertahap. Tapi saat ini coba saya ingin Bapak Ibu untuk bercerita secara alami apa yang selama ini sudah kita lakukan. Ya. Terus nomor 4, apa tantangan yang mungkin akan saya hadapi dalam menerapkan pembelajaran yang berusaha? Tantangannya aja. Saya menerapkan itu tantangannya nah ini begini kan. Simpel saja. Kapan saya akan menerapkan Merdeka Belajar? Kapan? Apakah sudah atau akan? Nah itu. Bapak Ibu,
siapa yang ingin berbagi cerita untuk refleksi? Siapa yang merefleksinya? Ya, silakan Bu Tuti. Luar biasa. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kami mungkin baru sedikit memahami masalah merdeka belajar, di sini kembali ke seperti prinsip Ki Hajar Dewantara tadi, tugas kita menebalkan yang sudah ada. Sehubungan dengan kami guru matematika, kita tahu memang manusia itu diciptakan ada yang ke arah otak kanan dan otak kiri, sehingga di perjalanannya kami melihat siswa itu yang memang benar-benar dia mungkin arahnya ke otak kanan, sehingga di pembelajaran jangankan mereka mengikuti pelajaran yang kita ajarkan sekarang, bahkan perkalian pun mereka tidak bisa. Kalau kita mau mengikuti Merdeka Belajar, artinya kita biarkan mereka, kita bukan dibiarkan maksudnya, kami berusaha untuk mereka maju. Tetapi kalau dasarnya mereka tidak bisa, sementara kita juga dituntut ada KKTP. Di situ yang menjadi titik terberat persoalan kami. Mungkin bukan kami saja yang pelajaran eksak, pelajaran lain juga mungkin bahasa Indonesia yang siswa tidak bisa membaca. Karena ada beberapa anak itu pernah kami dikte, dia tidak bisa. Artinya berarti mungkin dia tidak bisa membaca. Ya. Karena kebetulan selama 1-2 minggu ini saya itu Pak di kelas itu kembali ke pelajaran SD. Karena pelajaran keterangan pembagian itu aljabar. Tidak mungkin melanjutkan sementara mereka perkalian angka saja mereka tidak bisa. Di situ titik soalan kami yang guru matematika ini, bagaimana cara solusinya untuk memberikan nilai mereka ini sementara kita ada ketentuan KKTP. Apakah kami boleh? Mungkin tidak boleh barangkali memberikan nilai di bawah standar, tapi kalau berikan nilai yang sesuai KKTP, itulah jadinya mungkin dari SD mereka sehingga di SMP jadi seperti ini. Kita tidak bisa menyalahkan, karena saya tidak pernah menanyakan kamu dari SD mana nak, siapa guru kamu, karena itu saya yakin bukan salah gurunya. Ya, di kelas saya juga menemukan sudah berkali-kali contoh diberikan dari yang termuda sampai 3, 4, 5 soal itu mungkin hanya sekian persen yang memahami. Karena kita tahu mungkin karena yang tadi kembali pada otak kiri otak kanan, kalau dia memang benar-benar diciptakan lebih arah ke otak kanan, mungkin contoh 3, 4 pun belum nyambung ke mereka. Bahkan sudah maju yang lain, kita jelaskan lagi. Dia melihat Pak, benar-benar memperhatikan. Saya lihat sendiri anak itu memperhatikan. Tapi memang benar-benar tidak tahu. Jadi yang jadi pikiran kami saat guru matematika bukan bagaimana cara mengajar yang baik, tapi bagaimana cara menyampaikan materi itu dengan mudah supaya anak-anak itu bisa menerima. Nah itu Pak yang jadi persoalan bagi kami. Mungkin Baik, kalau kaitannya dengan apa yang sudah saya pahami tentang Merdeka itu nanti ada sesi. Itu nanti ada sesi. Nah itu, tapi akan kita jawab nanti. Silakan. Untuk refleksi kita fokus ke pertanyaan itu. Kalau untuk tadi kaitannya dengan kesulitan di dalam kelas, bagaimana kami menyampaikan segala macam, nanti akan kita bahas di sesi berikutnya, lanjutan setelah ini. Silakan Bu Sujani. Baiklah Pak Sis, saya memahami berdasarkan pemikiran yang saya ya. Saya nggak tahu sebenarnya yang ada buku-buku Saya ingin saya baru mengajar Merdeka Belajar di kelas 9, belum sampai 1 bulan 2 bulan. Yang saya temui memang sebelumnya saya tanya teman-teman juga, wah banyak materi yang ya setelah saya masuk memang materinya itu gampang sekali menurut pemikiran saya selama ini mengajar di kelas 9.
pikir, oh kita kan nggak ada ujian nasional. Nah itu yang membuat saya itu tidak terpikirkan dengan materi. Saya tanya, apa sih yang dituntut di Merdeka Belajar ini? Oh ternyata anak ini tidak butuh hanya pendidikan berdasarkan ilmu-ilmu yang di dalam itu. Saya lihat kalau mereka mau pintar, taruh buku, suruh belajar, nggak usah sama-sama, suruh di rumah, buka buku, belajar dewek, cari guru les, duduk situ, kau pasti pintar. Ternyata saya pahami bukan itu yang dituntut di dalam Merdeka Belajar. Soft skill-nya, keterampilannya, berpikir kritisnya, idenya, kemampuan dia dalam berkolaborasi di dalam kelas, itu yang dituntut. Artinya, alhamdulillah kami tidak dituntut menyelesaikan materi yang selama ini di KTSP menjadi momok bagi saya. Saya terus terang Paksis, selama KTSP tidak pernah mencapai penyelesaian materi belajar. Waktu mau ujian nasional dulu deg-degan, alhamdulillah banyak bantuan. Itu keberdosa berjamaah itu. Disitulah saya bersyukurnya itu. Aduh ya Allah, kalau benar-benar pasti saya yakin saya sebagai guru pasti tidak berhasil, karena saya meyakini setiap saya mengajar saya tidak pernah bisa menyelesaikan bahan ajar saya. Itu yang saya pahami. Artinya setelah saya buka materi, boleh nggak dikembali? Boleh. Boleh nggak sampai di sini saja? Boleh. Berdasarkan kemampuan siswa kita. Kalau kita kasih kemampuannya, ini makanya yang ini baik kadang-kadang udah kena nggak itu istilah faktor. Alhamdulillah. Setelah saya melihat asesmen tadi, saya tanya sama Tri, berarti nilai udah nih, kok jadi dari pemerhati baik? Itu kan, nanti karena itu enggak aku nak kasih soal sama, nak kasih lisan ke, nak melihat dari kesehariannya, dan pemahaman saya seperti itu. Benar atau salah saya tidak tahu. Demikian saja Paksis. Ya, terima kasih Bu Suryani. Nah, jadi sebenarnya dari cerita yang tadi disampaikan oleh Bu Ratih dan Bu Suryani, saya sudah bisa menyimpulkan kelima pertanyaan ini sudah tercapai. Ya kan? Pertama, apa yang saya paham? Jadi ternyata Bu Suryani menyampaikan, oh tidak hanya sebagai materi saja, tapi kemampuan soft skill, kemampuan harusnya mereka ketika mereka dapat berkolaborasi, ketika mereka mampu berpikir kritis, menanyakan sesuatu hal, ya, mengembangkan pertanyaan itulah sebenarnya diharapkan. Ya, makanya ada fleksibilitas. Kita sebagai fasilitator mancing terus, mancing terus. Dengan apa pertanyaan-pertanyaan termancing. Kalau kita bentuk mereka dalam sebuah grup, mereka berkolaborasi, berkomunikasi di situ. Kemampuan sosial dan emosional. Lihat yang semua materi kita ya, secara alami tadi dijelaskan oleh Bu Suryani, tapi buat kita ini sudah masuk semua. Pemahaman tadi juga nanti akan mengarah ke sana. Ya. Sudahkah pembelajaran saya mencerminkan Merdeka Belajar? Ya, saya tidak menutup semua aspek dari agar, tetapi poin-poin pentingnya ketika kita anak-anak sudah mau berkolaborasi, kita sudah menggunakan media ajar, dan poin-poin tertentu kita sudah mampu menilai secara formatif. Jadi penilaian tadi tidak langsung mereka menguasai semua, tidak. Targetnya dari mereka sendiri. Kalau saya mulai dari titik nol, saya ada progres nggak? Kalau saya memiliki progres di 2 titik saja, saya sekarang ada di langkah kedua. Oke, Anda sudah berkembang. Itu sudah pencapaian. Jadi nggak ada tetapan bahwa anak itu harus masuk ke taraf 60 gitu. Mereka sudah berkembang gitu. Ya, mereka sudah punya hasil di situ, ya kan? Ada yang di titik nol, ya? Bagaimana dengan titik minus? Nah, minus nih, mundur lagi. Ketika mereka kita ajarkan, oh berarti kita harus menyesuaikan mereka titik minus. Kemampuan mereka mau minus, ya sudah. Kita naikkan ke titik nol, sudah. Seperti itu sebenarnya memahami, ya kan? Asesmen itu. Nah, ada asesmen mereka perbedaan pembelajaran.
diferensiasi. Diferensiasi itu bisa dari diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Nah, disitu nanti akan kita masuk. Bagaimana sih pembelajaran tadi? Anak-anak yang berbeda tadi. Anak-anak yang memiliki kemampuan berbeda, pemahaman yang berbeda, pemahaman dasar yang berbeda, itu kita masukkan dalam diferensiasi konten. Materinya beda, ya kan? Sama tadi disampaikan oleh Bu Tati, menghitung ini aja mereka belum bisa, ya kan? Tapi semua enggak itu. Tapi pasti ada perbedaan. Ada yang tadi batasnya titik nol, ada yang minus, ada yang pas di rata-rata, ada yang di atasnya. Ini namanya diferensiasi konten. Masuk kontennya beda-beda. Ya kan, kita menjembatani mereka dengan konten yang berbeda, materi beda. Nah, ini kelompok anak-anak yang minus dalam arti dan dikatakan negatif dan tapi yang pembedaan saja. Bahwa mereka kurang memahami materi ini. Ini anak sudah memahami tapi belum mencapai titik tertentu. Nah, anak ini sudah melampaui titik tertentu itu, maka lanjutkan materi ini beda dengan yang lain. Nah, itu nanti namanya diferensiasi konten. Itu berbeda. Kalau proses, anak ini lebih berkembang otak kanan itu seni ya, arahnya ke seni, yang kasih dan sebagainya. Maksudnya diferensiasi ini proses, ya ada yang caranya diam, ada yang mikir, ada yang anak itu semuanya bergerak, berlari-lari itu sudah belajar matematik sambil lari. Apa? Ngumpulin bola, boleh ya, sambil lari capek itu. Ya. Tapi mereka terpuaskan dari tadi larinya itu, bergeraknya mereka itu terpuaskan tanpa disadari. Kan? Itu kenikmatan mereka pada saat belajar dengan diferensiasi proses. Bagaimana dengan produk yang akan kita bahas sisi produk itu. Ya, hendaknya semua itu punya sisinya masing-masing. Nah, apa tantangan yang akan saya hadapi dalam program itu? Tantangan sudah disampaikan oleh Bu Tati tadi, perbedaan-perbedaan itu, sudah juga perbedaan-perbedaan itu. Dengan kapan saya akan menerapkan, kita sudah ada yang menerapkan juga. Secara alami ternyata sudah diterapkan gitu. Jadi jangan khawatir, kita itu belum menerapkan. Yakinlah kalau kita mau buka cerita semua, kita bisa mendefinisikan itu, oh ternyata itu sudah diterapkan, ini sudah diterapkan, itu sudah diterapkan. Hanya mungkin kita belum pede aja menyampaikan. Dan Bapak Ibu, mungkin itu sedikit refleksi. Saya harap nanti di pertemuan berikutnya kita akan berbanyak refleksi. Terus berefleksi, jangan malu-malu. Ketika kita refleksi, kita terbuka saja. Karena kita ingin tahu. Siapkan 3 jawaban dari 3 pertanyaan. Pertama, apa yang sudah baik dari diri saya? Yang kedua, apa saya kurangnya? Apa kurangnya saya? Yang ketiga, bagaimana saya memperbaiki kekurangan itu? 3 pertanyaan ini saja yang kita siapkan untuk refleksi berikutnya. Jawab dari 3 pertanyaan ini. Lebih, kurang, dan bagaimana cara memperbaikinya. Itu saja. Ya, jangan dulu. Nah, implementasi konsep Merdeka Belajar dalam pembelajaran. Saya sampaikan secara singkat di sini. Project based learning, sport education model, ini kan project based learning. Nah, tadi saya sampaikan project based learning. Kita menggunakan project. Pernah terpikir nggak bahwa lomba-lomba itu bagian dari project based learning? Ini kan lomba-lomba. Nah, sekarang bagaimana kita menciptakan sebuah lomba dalam kelas? Nah, itu gimana kalau di PJOK, Bapak Ibu sekarang pikirkan di PJOK, kesulitannya PJOK itu gimana? Anak-anak ada yang berat, ada yang mau lari, ada yang enggak. Ini kan Bapak Ibu mungkin ada yang nggak bisa baca, ada yang bisa baca, ada yang masih kurang hitung, nggak kali-kalian gitu. Kalau di tempat kami ada yang mau lari, ada yang enggak, ada yang senang bergerak, ada yang enggak, ada yang senang panas-panasan, ada yang senang berteduh, kan itu kendala itu. Nah, bagaimana kita menghadapi diferensiasi tadi itu, anak-anak tadi itu? Nah, project based learning, ya, singkatnya pendekatan lebih melibatkan siswa dalam konteks PBL adalah metode yang sesuai dengan menempatkan siswa sebagai pusatnya. Mereka memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif dan kreatif. Ya, tahapan identifikasi pertanyaan, perencanaan, pelaksanaan, refleksi dan presentasi, evaluasi itu. Jadi itu tanya-tanya dulu. Project based learning di sini itu harus muncul dari mereka. Kita menyediakan proyeknya, kita mengenal proyek, tapi apa isi di dalamnya mereka yang menentukan. Ya, mereka yang menentukan. Makanya kita menggunakan identifikasi pertanyaan. Kita nanya-nanya sebenarnya itu bukan untuk ngetes, tapi untuk mengarahkan mereka.
Ya, mereka yang menemukan jawabannya, nanti mereka sendiri yang menyimpulkan dan seterusnya. Manfaat, pengembangan keterampilan, pembelajaran yang relevan, pengembangan karakter. Kesimpulannya, dengan PBL dalam pembelajaran guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang kaya. Pengalaman, ya. Ini kata poin penting adalah pengalaman belajar. Itu adalah yang kita capai sebenarnya. Selaras dengan prinsip-prinsip diajar di Bangka. Jadi kalau tadi Bu Suryani menyimpulkan, kalau saya menyimpulkannya, Ibu ternyata yang dicari adalah pengalaman belajar. Ya, kemudian, ya. Nah, ini saya bilang tadi lomba lari matematis. Bagaimana juga olahraga disebutkan dengan matematika. Ternyata ada lomba lari matematika. Kegiatan ini dirancang untuk memadukan pembelajaran matematika gerakan fisik, sehingga saudara belajar dengan cara menyenangkan dan interaktif. Bisa dibalik kok, bisa dibalik. Kalau di dalam kelas, ya kan? Anak itu mungkin suka menempel. Begitu apa ayo sediakan kertas, lari masuk ke depan. Berapa ya? Terus sambil berlari gitu, mereka menunjukkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Bisa dibalik. Ya kan? Pelajaran PJOK digunakan sebagai landasan untuk gaya belajar kinestetik. Yang anaknya gerak terus kemana-mana itu bisa dijadikan model. Kan? Latar belakang ini, kegiatan ini juga sejalan dengan proses pendidikan belajar yang memberikan kebebasan dan kesempatan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, memberikan suara, pilihan dan kepemilikan. Ini yang saya bilang voice, choice, dan ownership. Jadi biarkan mereka bekerja. Di dalam proses pembelajaran ini, Bapak Ibu, di situ akan berlaku sebuah kepanitiaan besar. Jadi mereka akan berperan sebagai panitia, mereka akan berperan sebagai peserta, mereka akan berperan sebagai pelatih dari situ sendiri. Jadi semuanya dari mereka dalam satu. Mereka yang perencanaan, jadi anak-anak yang mungkin nggak suka bergerak, sukanya ngomong aja, ya sudah jadi kepala sekolah di situ, berperan sebagai kepala sekolah. Memberikan sambutan. Mereka sudah berperan di situ dalam proses belajar. Ya gitu. Ya kan? Kalau kemarin kita waktu belajar, ada jadi gubernur, ada jadi ini, jadi sponsor, ya kan? Ada jadi apa namanya, topik sebagai sponsor utama muncul itu sah. Jadi mereka saya nggak mau gerak capek, saya mau ngomong aja sih. Kasih mereka kesempatan di situ. Ya kan? Mereka meningkatkan tujuannya meningkatkan numerasi, memadukan pembelajaran dan partisipasi. Ya. Nah ini umumnya angka. Saya rasa ini bisa kita lewati. Ini. Ya kan? Capaian langkah dan hasil. Nah, struktur program dan penekanan sejawat. Di sini yang paling penting adalah, nah ini ada pembukaan, pelaksanaan dan penutup. Jadi dalam proses asesmennya nanti kita adakan seperti sebuah lomba kompetisi. Memang benar-benar selain sebuah lomba. Ada panitianya, ada sponsornya, ada apa namanya? Tapi kita nggak mikir yang besar real ya. Tapi ini hanya terang di situ. Piala segala macam bisa kita buat, ya kan? Nggak harus beli ya. Kita buat motivasi. Pelaksanaan dan juga penutupan, ada sambutan, ada penutupan, ada seremoni dan sebagainya. Itu mereka yang mengerjakan. Simpel saja. Nah, rekan sejawat dalam komunitas belajar. Guru matematika membantu dalam pembuatan soal dan evaluasi kemampuan siswa. Guru PJOK membantu merancang rute lari, memastikan aspek. Panitia terdiri dari murid berperan sebagai inisiator, pelaksana dan peserta. Nah, situ poinnya. Komunitas guru memberikan dukungan moral dan finansial. Dukungan dan logistik. Ya, kapasitas sekolah, saya yakin kapasitas sekolah kita sudah mumpuni di situ. Dari segi lapangan dan juga fasilitas yang ada di situ. Ya. Tantangan yang muncul, cuaca, logistik, partisipasi murid, koordinasi dengan cuaca bisa panas, bisa hujan, tetap jadi kendala. Logistik, bagaimana kebutuhan barang dan alat yang nanti mungkin ada kendala kita dalam penyiapan. Partisipasi murid, ya bisa jadi itu tadi, ada yang mau, ada yang enggak. Koordinasi panitia, karena panitia di sini adalah murid, maka ya tadi mungkin kita lebih banyak mengarahkan tadi, membackup apa yang mereka kerjakan. Ya, jadi saya sekian, terima kasih. Mungkin nanti sesinya. Iya. Nanti materi berikutnya akan disampaikan oleh Pak Alpen, memperdalam lagi materi tentang implementasi.
Baik, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Siswa yang telah memberikan materinya. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk narasumber kita yang pertama. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Siswa dapat kita implementasikan dalam kegiatan belajar mengajar kita di kelas nantinya. Langsung saja untuk kegiatan selanjutnya kita akan melakukan mendengarkan yang dari narasumber kita yang kedua, Bapak Alpen Opaliansyah. Kepada Bapak Alpen kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Alven Opaliansyah, Oktober Pagara Pemerintah. Betul. Ya, sah itu dari Seh. Jadi itu sambungan. Seh itu bahasa Arab mau nggak? Raja. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan untuk materi yang sudah dikemukakan oleh Pak Siswa tadi. Apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Siswa tadi, salah satu bentuk kolaborasi dari komunitas belajar seperti itu. Ini saya perkenalkan ada materi PKG PJOK kami yang sudah kami terima pada saat pendidikan kompetensi guru PJOK kemarin. Ada materi Sport Education Model atau SEM. Ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu mengajak murid untuk terlibat langsung pada kegiatan perlombaan atau pertandingan di sekolah? Kira-kira apabila iya, pengalaman apa yang bisa diperoleh murid pada kegiatan tersebut? Apa yang diperoleh oleh siswa? Pengalaman, apalagi kemudian kemampuan kerjasama, apalagi Bapak Ibu, kolaborasi. Oke. Nah di sini dari pertanyaan pemantik ini ada mind mapnya untuk sport education model. Kita lewatkan saja. Inti dari pembelajaran SEM atau Sport Education Model adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Dalam hal ini anak-anak dilibatkan secara langsung. Anak-anak diharapkan nanti dapat berkecimpung di kehidupan nyata dengan event olahraga, pertandingan, atau perlombaan seperti itu. Sport Education Model dikembangkan sejak 1994 oleh Gary Sidertop, pakar pendidikan jasmani, bahwa Sport Education dia menjelaskan bahwa SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan taktik, strategi, aturan permainan, memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya dalam mengeksplorasi berbagai peran. Nah, jadi Sport Education Model ini diharapkan bisa mengakomodasi kemampuan atau peran siswa yang mereka miliki. Jadi di dalam suatu pertandingan atau perlombaan, anak-anak bisa berperan bukan hanya sebagai atlet saja, tetapi sebagai pelaku olahraga. Bagaimana sih? Mungkin Bapak Ibu pernah kemarin mendengar ada kasus tragedi Kanjuruhan seperti itu dengan jumlah banyak yang meninggal seperti itu. Nah ini diharapkan dengan melalui SEM, anak-anak dari sejak awal diajarkan untuk bagaimana sih menjadi penonton yang baik, bagaimana sih anak-anak nanti berperan sebagai ketika mereka menjadi organisasi atau event organizer yang baik itu seperti apa, bagaimana sih ketika dia menjadi seorang atlet atau menjadi seorang wasit yang baik itu seperti apa. Jadi bagaimana anak-anak bisa berperan dengan kemampuannya bisa dengan langsung kehidupan nyata seperti itu. Jadi berbagai pengalaman nyata melalui berbagai peran.
Di Sport Education Model pengembangan pendekatan pembelajaran yang memperhatikan beberapa hal berikut. Di Sport Education Model tentu saja kita melihat bagaimana alokasi waktu, pengorganisasian peserta didik, berbagi peran, permainan yang dimodifikasi, pengenalan kompetisi, seri kompetisi, pengorganisasian tim, catatan pertandingan dan lain-lain, penentuan juara, perayaan musim. Tujuan umum dari SEM adalah memberikan edukasi kepada peserta didik sebagai pemain dalam arti yang lengkap dan membantu berkembang, menjadi kompetitif as competitive sport person, berpengetahuan atau terliterasi as literate sport person, baik sebagai pemain pendukung pertandingan maupun penonton, melalui pengalaman dan ketaatan terhadap aturan dan antusias sebagai pelaku bidang olahraga. As an enthusiastic sport person dalam hal ini mengembangkan dan menumbuhkan antusias peserta didik dalam berolahraga. Tujuan jangka pendek mengembangkan keterampilan spesifik olahraga kebugaran, partisipasi sesuai dengan tingkat kemampuan, berbagi perencanaan administrasi, mendorong kepemimpinan, membangun kerjasama tim, menghargai ritual dan konvensi, mengembangkan kemampuan membuat keputusan yang rasional, mengembangkan dan menerapkan pengetahuan tentang diri wasit dan lain. Kemudian terlibat dalam olahraga dan aktivitas fisik di luar sekolah. Ini kita lewatkan saja. Fungsi dan makna tahap festivity dalam SEM. Jadi festivity itu adalah kegiatan yang dilakukan pada saat di kegiatan atau event olahraga, baik berupa pertandingan, permainan, bisa juga dengan melalui permainan tradisional seperti itu. Jadi di SEM ini diharapkan anak-anak nantinya ketika berbagi peran seperti itu, dia mampu memperkuat ikatan sosialnya, meningkatkan keterlibatan dan motivasinya, membangun identitas dan kehormatan tim bagi seorang atlet atau pelatih, memperkuat rasa solidaritas dan memberikan kesempatan untuk merayakan pencapaian bersama, memupuk semangat kebersamaan dalam tim, meningkatkan kualitas pengalaman olahraga, memperkuat nilai-nilai fair play dan sportivitas. Meningkatkan kualitas pengalaman olahraga ini bukan hanya sebagai atlet saja Bapak Ibu, tetapi bagaimana dia menjadi pelaku olahraga. Kalau anak-anak tersebut memiliki kemampuan di bidang cuap-cuap, berbicara dan lain-lain, anak-anak bisa diposisikan sebagai MC. Ketika misalnya anak-anak itu bisa memiliki jiwa kepemimpinan, mampu mengatur dan pengorganisasian, dia bisa menjadi ketua pelaksana. Nah, seperti itu. Ketika anak-anak yang di bidang seni itu memiliki kemampuan di bidang seni, anak-anak mampu bagaimana nantinya membuat suasana pertandingan atau perlombaan itu dengan mencari lagu-lagu yang menggugah semangat seperti itu. Nah itu salah satu bentuk peran yang bisa dilakukan di SEM. Memperkuat nilai-nilai fair play dan sportivitas itu juga salah satu. Ini kita lewatkan saja. Nah ini unsur yang harus dipersiapkan dalam festivity. Ketika Bapak Ibu lihat, apa yang kira-kira bisa Ibu bayangkan di kegiatan ini dalam jangka waktu dekat? Perayaan 17-an. Perayaan 17-an ini sebenarnya bentuk aplikasi dari kegiatan SEM. Ya, bagaimana anak-anak terlibat langsung nantinya bisa berbagi peran. Ini kita lakukan saja. Nah ini bentuk evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam belajar PJOK terhadap tujuan pembelajaran, mengumpulkan umpan balik dari peserta didik, refleksi guru, kemudian evaluasi kinerja tim, evaluasi penerapan konsep fair play, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, pengembangan perbaikan dan perubahan. Dalam pembelajaran SEM, guru memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk mengeksplor merasakan suasana kompetisi serta peserta didik mendapatkan peran yang mereka inginkan sekaligus diberikan tanggung jawab pada perannya. Guru sebagai fasilitator mendampingi peserta didik dalam festival kompetisi yang mereka jalani dan memberikan ilmu dan motivasi baik agar peserta didik dalam menilai perannya sehingga mereka dapat bersosialisasi, bertanggung
jawab, menanamkan solidaritas di masyarakat, dan berolahraga sepanjang hari. Ketika anak-anak nantinya dewasa, ketika mereka kembali ke rumahnya masing-masing, ketika dia menjadi masyarakat umum, bagaimana nantinya anak-anak bisa terlibat di kegiatan olahraga atau kegiatan permainan 17-an di daerahnya masing-masing. Bagaimana nanti dia bisa bertanggung jawab atau melakukan tugas di daerahnya, dari pembelajaran awal yang sen atau dari kegiatan 17-an yang mereka laksanakan di bangku sekolah. Nantinya ketika anak-anak terlibat di masyarakat, mereka sudah ada bekal itu. Gitu. Terima kasih. Berikutnya masuk ke yang kedua, salah satu bentuk rencana kegiatan yang kalau tadi Pak siswa tadi apa? Yang balai matematif, salah satu bentuk yang berikutnya adalah guru segar sebentar. Ini rencana kegiatan budaya sehat dan Bulgaria SMP yang ketiga Palembang. Ini latar belakang rencana kegiatan, upaya menumbuhkan kepemimpinan murid atau student agency yang mempromosikan suara pilihan dan kepemilikan murid dari voice, choice, dan ownership. Upaya pelestarian budaya bangsa dalam permainan tradisional, kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai aset modal di sekitar sekolah. Jadi untuk kegiatan ini Bapak Ibu, dari mulai SEM apa yang dijelaskan oleh Pak Siswa tadi, itu menggunakan aset based thinking sebetulnya. Menggunakan aset based thinking itu apa yang kita miliki di sekolah, ya. Apa yang kita miliki di sekolah, apa yang bisa kita lakukan seperti itu menggunakan aset based thinking. Kemudian penerapan pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, dan sport education model. Jadi diharapkan nantinya anak-anak bukan hanya belajar bergerak, tetapi belajar melalui gerak. Ya, bukan hanya belajar bergerak, tetapi belajar melalui gerak sesuai dengan CPP Jawa terbaru. Ya Pak Sis ya. Ini profil belajar Pancasila. Dari mulai meningkatkan karakter building, memfasilitasi minat beraktivitas fisik dan berolahraga, mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid secara fisik, sehat jiwa, sehat sosial, menumbuhkan rasa hormati terhadap keanekaragaman budaya, melestarikan permainan tradisional, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk terbiasa bekerja sama dengan sejawat kelompok dan memecahkan masalah, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar sekolah. Dari kegiatan rencana kegiatan ini, kira-kira dari komunitas belajar sekolah itu ada beberapa yang bisa kita lakukan untuk berkolaborasi. Ini capaian dan langkah-langkah yang diharapkan. Capaian yang dicapai adalah memberikan ruang kepada murid untuk mengembangkan minat terhadap permainan dan olahraga di sekolah. Dari mulai membuat angket, aktivitas olahraga apa yang mereka senangi. Diharapkan tahap ini guru mendapatkan apa saja yang disiapkan untuk mendukung minat berolahraga. Tahapan ini dimulai dari tahap awal tahun ajaran baru, memfasilitasi minat dalam beraktivitas, maupun atau berolahraga di sekolah. Kegiatan awal dengan bertanya dengan murid, memfasilitasi voice atau suara, kita bertanya kepada siswa apa saja yang mereka senangi. Kemudian ketika sudah dapat dari hasil pertanyaan dengan rata-rata menyenangi aktivitas senam, berpetualangan, permainan, kemudian kita memberikan pilihan, ya, senam, petualangan, permainan itu choice pilihan. Kemudian kita fasilitasi bagaimana mereka akan mengemas kegiatan tersebut, seperti apa yang bertugas menyiapkan peralatan, ya, berbagi peran, ya, memilih tempat, kemudian berbagi tugas dengan teman-temannya, yang menjadi instruktur siapa, yang menjadi wasit atau juri nantinya siapa, yang menjadi MC dan sebagainya siapa, misalnya siapa nanti yang akan membaca doa dan lain-lain. Dalam hal ini guru tetap memberikan pengawasan pertimbangan, mengingat murid masih perlu bimbingan, diharapkan dengan diberikan
pembebasan para murid ini, mereka belajar bertanggung jawab atas komitmen yang mereka buat bersama guru dan teman-temannya. Tahapan ini dapat dimulai pada tahun ajaran baru, baik dimulai dengan kegiatan mingguan. Kegiatan mingguan yang sudah kita lakukan apa saja Bapak Ibu? Senam setiap hari Jumat, itu salah satunya. Kemudian untuk kegiatan bulanan juga hampir sama. Lalu juga bisa dilakukan kegiatan tahunan. Salah satu kegiatan tahunan yang bisa kita lakukan adalah kegiatan perayaan hari kemerdekaan. Itu kan setiap tahun kita lakukan. Nah, itu salah satunya. Dalam hal ini, capaian yang ingin dicapai adalah proses perkembangan murid menjadi optimal. Sehat fisik, badan sehat dan bugar, sehat sosial, mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain, sehat jiwa, merasa senang dan bahagia, menerima kekurangan dan kelebihan baik diri sendiri, teman dan orang lain, kemudian membangun profil pelajaran baik Pancasila. Dilaksanakan pada semua aktivitas olahraga yang berpilih secara tidak langsung. Mereka diharapkan pada interaksi sosial baik dengan teman, guru maupun masyarakat. Fokus utama adalah menanamkan nilai-nilai profil pelajaran Pancasila. Jadi kegiatan ini bukan proyeknya bukan berupa produk secara yang bisa kita lihat dan kita pegang seperti itu, tetapi produknya adalah apa? Soft skill, ya, soft skill. Jadi kemampuan anak-anak bisa berkolaborasi, kemudian kemampuan anak-anak bisa bekerja sama, bagaimana anak-anak bisa bertanggung jawab, bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, itu produknya yang diharapkan. Ini bentuk salah satu bentuk kegiatan yang bisa dilakukan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ada program mingguan, bisa juga dengan program bulanan, bisa juga dengan semesteran, ataupun program tahunan seperti Gebiar Kemerdekaan RI ke-79 nanti yang akan kita lakukan seperti itu. Ini kapasitas yang kita miliki Bapak Ibu. Untuk modal manusia kita punya kepala sekolah, guru, ya, kemudian ada tas tenaga administrasi sekolah, kemudian ada siswa kurang lebih seperti ini, kemudian terbagi dari 30 kelas. Kemudian modal fisik kita punya ini, ruang kelas, ruang guru, tata usaha, kemudian ruang kepala sekolah, ruang multimedia, ruang labor, ruang BK, musola, toilet, dan lain-lain. Kita punya peralatan sound system yang lumayan mumpuni seperti itu. Kita punya peralatan olahraga beberapa, kemudian ada peralatan drum band, yang sama benar ya. Kemudian ada juga ada peralatan berpanah, ya Pak Patrin. Kemudian modal sosial, kemudian ada modal finansial, ada modal politik, ada modal lingkungan, modal agama dan budaya. Ini rencana evaluasi, kalau misalnya nanti bisa dilakukan seperti itu. Dari kegiatan rencana evaluasi ini hendaknya terdokumentasi dengan baik dan bisa melihat atau dari hasil catatan atau pengamatan tentang kebiasaan bekerja sama atau mengelola tanggung jawab, bagaimana dia menyelesaikan tugasnya baik secara individu, kelompok maupun secara tim. Dalam hal ini kita bisa melihat penilaian keterlibatan siswa dalam kegiatan segala semacam. Ini tantangan yang mungkin dihadapi seperti itu, dari mulai cuaca, kemudian jadwal yang bentrok, ya, kemudian alat dan lain-lain, kemudian evaluasi dan umpan balik atau ada yang tidak lupa. Dari kegiatan-kegiatan ini Bapak Ibu, bentuk kolaborasinya seperti apa? Dari bentuk kolaborasinya, untuk dari guru agama, jadi guru agama bisa mengarahkan siswa untuk bagaimana nantinya memilih siswa untuk membaca doa.
Kemudian nantinya kalau misalnya guru kesenian nanti bisa mengarang acara musik dan lain-lain. Untuk tarian pembukaan dan lain-lain. Untuk guru TIK dari kegiatan SEM atau festival olahraga bisa dimanfaatkan teknologi yang ada. Bisa jadi kegiatan ini dilakukan secara live streaming, Bapak Ibu. Jadi kegiatan ini bagaimana nantinya dibuat sebaik mungkin agar anak-anak bisa terlibat secara langsung sesuai dengan perannya. Seperti itu, Bapak. Untuk guru bahasa Indonesia kemarin di rumah macam mana? Itu salah satu bentuk kolaborasi dari berbagai macam program, baik itu dari kegiatan program bersedekah maupun program mata pelajaran. Ini salah satu bentuk cara kerja dari diseminasi program untuk kegiatan pengembangan kompetensi guru PJOK yang kami lakukan. Tentu saja dengan menggunakan aset based thinking, Bapak Ibu ya, dengan aset yang kita miliki. Baik, itu saja mungkin paparan dari kami mengenai diseminasi kegiatan program untuk PKG PJOK ini. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada? Cukup. Baik Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya di kegiatan kami berdua, Pak Siswa dan saya. Kami mohon maaf mungkin mengganggu aktivitas Bapak Ibu mengajar di hari Jumat ini. Kami berupaya agar apa saja yang kami dapatkan di kegiatan pengembangan kompetensi guru PJOK nantinya bisa sedikit banyak bisa ditularkan ke Bapak Ibu sekalian, entah latar belakang atau apapun seperti itu. Kami mengucapkan terima kasih sekali banyak. Terima kasih sekali lagi. Pak Yusuf, mungkin ada yang disampaikan Pak untuk rekan-rekan yang lain? Cukup dari saya. Nanti itu apa namanya? Setelahnya mungkin kita foto bersama dulu ya. Itu yang kita harapkan. Karena ini kobel ya, ini kobel. Pak Albert sama satu nebeng di kobel itu. Jadi ya alhamdulillah ya. Jadi silakan Bu dia kembali ke MC. Baik, terima kasih untuk Pak Lopez. Sekali lagi kita berikan aplaus dan tepuk tangan kepada narasumber yang sudah sangat luar biasa berbagi ilmunya. Alhamdulillah untuk kegiatan kita hari ini telah berjalan dengan baik. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk sesi foto kita tetap duduk atau mengumpul di sini. Betul Pak ya, kita mulai dari sini. Nah, tolong yang di belakang silakan tempatnya yang di depan biar nggak kejauhan. Tetap kan? Nah, fotonya